Selamat pagi, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami ingin mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu fondasi penting dalam ilmu hukum, yaitu positifisme hukum, sebuah mazhab yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagaimana adanya, apa yang tertulis dan berlaku, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan atau nilai-nilai moral yang kita anggap ideal. Dalam presentasi ini kita akan membongkar akar pemikiran tokoh-tokoh berpengaruh hingga penerapannya dalam sistem hukum modern secara ringkas, struktur, dan mudah diikuti. Positivisme hukum dipisahkan dengan tegas antara law as it is, hukum yang berlaku, dan law as it ought to be, hukum yang dicita-citakan. Artinya, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas resmi dan berwenang. Validitas hukum tidak dapat diukur dari moral, agama, atau nilai sosial seseorang, tetapi dari prosedur pembuatannya. Selama prosedur pembuatannya dibuat sesuai kewenangan, maka aturan tersebut sah. Inilah cara pandang kaum positivistik. Dalam perkembangan teori hukum, positivisme berkembang menjadi dua aliran yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah analytical jurisprudence yang dikemukakan oleh John Austin, yang dimana berfokus pada analisis hukum sebagai perintah yang dikaitkan dengan kekuasaan. Yang kedua adalah Rennes-Rehle atau teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimana menekankan pada struktur logis dan hierarki dari norma hukum. Kedua tokoh ini membuat fondasi yang sangat kuat untuk sistem hukum modern dan juga hierarki peraturan yang kita gunakan hingga hari ini. Menurut John Austin, hukum pada hakikatnya adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Agar perintah ini benar-benar menjadi hukum, ia harus didukung oleh sanksi. Jika suatu aturan tidak disertai oleh ancaman sanksi, maka menurut Austin, aturan tersebut hanya berupa nasihat moral atau etika, bukan disebut sebagai hukum. Pandangan ini sangat memengaruhi cara kita memisahkan hukum dari moralitas, serta menekankan bahwa otoritas penguasa dan kepatuhan rakyat menjadi dasar keberlakuan hukum. Hans Kelsen menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Ia memandang hukum sebagai sistem norma bertingkat, di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi darinya. Inilah yang kemudian menjadi dasar hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan desa, peraturan daerah, undang-undang, bahkan sampai undang-undang dasar. Menurut Kelsen, tatanan bertingkat ini menjaga agar hukum tidak saling bertentangan dan tetap konsisten sebagai satu kesatuan sistem. Namun, struktur bertingkat Kelsen menimbulkan satu pertanyaan penting, yaitu norma tertinggi seperti Undang-Undang Dasar memperoleh validitas dari mana? Untuk menjawabnya, Kelsen memperkenalkan satu konsep, yaitu konsep Grunau. Norma tidak ditetapkan oleh siapapun, tetapi diasumsikan keberadaannya agar semua norma di bawahnya memiliki landasan. Grunau ini menjadi titik awal yang menopang seluruh sistem hukum. Tanpa Grunau, validitas hukumnya tidak akan pernah lengkap. Positivisme memberikan kelebihan terhadap praktik hukum, terutama dalam hal kepastian. Keputusan-keputusan hukum menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada subjektivitas moral dan perasaan hakim. Namun di sisi lain, positivisme tersebut masih banyak mendapatkan kritik berat oleh masyarakat dikarenakan positivisme tersebut masih menekankan keabsahan formal. Dan positivisme ini juga bisa dianggap terlalu membiarkan aturan hukum yang tidak adil tetap berlaku selagi aturan tersebut masih dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Inilah dilema klasik antara legalitas dan moralitas yang masih dibahas hingga saat ini. Pengaruh pemikiran Kelsen terlihat jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Contoh nyatanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara langsung menerapkan hierarki hukum sebagaimana ditegaskan Kelsen. Dalam praktiknya, ketika ada peraturan diuji, fokus yang dilihat lebih pada validitas formal, apakah yang dibuat oleh lembaga yang tepat, apakah prosedur yang benar dan sesuai dengan hierarki yang berlaku. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh positivisme dalam struktur hukum di Indonesia. Sebagai penutup, positivisme hukum memberikan kerangka sistem hukum yang jelas dan teratur.
Namun, generasi hukum juga harus memastikan bahwa aturan yang sah tidak hanya tepat secara prosedural, tetapi selaras dengan keadilan sosial. Pada akhirnya, hukum bukan hanya sekedar soal kepatuhan, melainkan bagaimana ia memberi masyarakat manfaat yang luas.